kita bongkar tenda. Di saat kita lagi bongkar tenda, tiba-tiba dari arah puncak ya, dari arah jalur puncak itu kedengaran suara orang lari. Brok. Anak-anak langsung balik badan semua sambil gemeteran ngadepin. Bang, turun bang. Turun bang, kalau nggak turun kita mati malam ini. Turun bang. Ketika gue merasa ini mulai salah jalan turunnya, gue bilang balik ke atas. Bang capek, balik ke atas. Kalau nggak balik ke atas, urusan gawat. Hai teman kisah, kali ini ketemu dengan gue, Lia, di channel Kisah Pendaki. Ya, suatu kebanggaan banget nih bagi gue ya, bisa bertemu sama senior, sekaligus suatu, gimana ya Om? Gue ngefans banget nih Om sama lu nih Om. Katanya cerita lu tuh banyak banget, dan gue juga udah baca juga salah satu ceritanya. Di mana? Di fanpage? Ya, di fanpage ada, di YouTube gue juga pernah denger. Gimana Om, channel YouTube-nya apa aja nih? Channel YouTube-nya tuh Arya Sena Cerita Pendakian, kalau IG-nya Arya Sena, kalau fanpage-nya Arya Sena Cerita Pendakian juga. Oke. Facebook-nya Arya Sena juga. Teman kisah yang mau kepoin Om Arya nih bisa langsung ya follow aja. Om Arya nih banyak banget cerita-ceritanya nih, hampir seluruh Indonesia nih kayaknya banyak ceritanya. Iya, alhamdulillah diberikan kesempatan. Lupa, kabarnya gimana? Sehat gak nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Om, kan aku pengen denger nih cerita dari Om gitu kan, atau teman-teman kisah pendaki juga pengen tahu cerita Om, salah satu aja. Oh, mau cerita yang mana nih? Yang paling asik. Paling asik yang menurut Om gimana tuh? Ya, ada beberapa kisah ya, bisa dibilang dari sekitar 600 sampai 700 kali pendakian gua sejak tahun 1992 di berbagai wilayah Nusantara. Bisa dikatakan itu 80%-nya mengalami kejadian horor. Ya, ada kisah yang cukup berkesan ya, terutama waktu pertama kali melakukan pendakian ke Gunung Kerinci. Kayaknya itu asik dibahas deh. Gunung Kerinci pada tahun 2001. Sekitar 20 tahun yang silam ya. Pernah dengar cerita itu? Pernah baca sih. Oh, pernah baca ya. Itu berapa orang Om? Itu naiknya? Kita dari Jakarta 4 orang. 4 orang. 4 orang. Itu share cost apa gimana, atau open trip apa? Enggak, dari Om sendiri? Dari sama organisasi kebetulan. Organisasi. Ya, saat itu kita punya organisasi yang sudah ada akta notarisnya, juga SK Menke dan HAM-nya. Jadi memang regenerasinya bagus dan memang termasuk aktif dalam melakukan aktivitas pendakian di gunung-gunung yang ada di Indonesia. Coba gimana tuh Om ceritanya? Pengen tahu nih gue Om. Ceritanya sedikit aja. Kisi-kisinya tuh jadi awalnya sih ya di dalam perjalanan itu fine aja lah, normal dalam artian karena waktu itu kita keterbatasan budget, jadi agak lama sampai ke Jambinya. Terus intinya tuh dalam perjalanan darat sampai di lokasi fine lah, nothing. Cuman berarti bentar nih Om, gue potong sebentar aja. Berarti tuh Om waktu itu naik tuh lewat darat ya? Lewat darat, betul. Daratnya tuh karena kita ngecer ya, jadi dari sini kita ke Merak, dari Merak lanjut Bakauheni sambung Panjang. Nah di Bandar Panjang itu kita istirahat 1 malam. Besok paginya sekitar jam 10 baru kita naik mobil jurusan ke Jambi. Sebenarnya itu salah. Ya tapi karena memang zaman dulu kita senengnya ngaprak, dalam artian resiko nomor 2 miliar gitu. Tapi perencanaan kita jelas. Gitu. Terus yang cerita horornya itu dari mana nih? Itu mulai horornya lepas dari ini ya, dari pos 3 ya. Kalau sekarang sekarang namanya masih pos 3 tetap. Tapi belum ada tuh shelternya, masih belum ada perubahan nama. Jadi menurut cerita sih katanya memang pos Kerinci itu, shelter di Kerinci itu banyak mengalami perubahan nama. Nah di saat gue melakukan pendakian itu, kebetulan nama-namanya baru pos 1, pos 2, pos 3 lagi seperti itu. Nah, kan nanti diganti lagi tuh jadi pos 1, pos 2, pos 3, shelter 1, shelter 2, shelter 3. Jadi mulai horornya itu setelah kita lepas dari pos 3 yang sekarang. Pos 3. Iya, jadi sepanjang perjalanan ini kita mulai
mencium bau jeruk nipis sepanjang perjalanan dari pos 3 sampai nanti ke kita sebutnya tuh batas vegetasi. Nah, tetapi sekarang udah jadi shelter 3. Dulu belum ada shelter di sana gitu. Oke teman kisah, kalian mau pada tahu kan kelanjutan ceritanya? Boleh Om ceritain lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum sobat kisah pendaki ya. Alhamdulillah nih, dengan izin Allah gue masih bisa bercerita tentang pengalaman gue di masa lalu ya, selama gue melakukan pendakian. Juga dengan izin Allah gue bisa kehadiran rekan-rekan dari kisah pendaki. Pada kesempatan kali ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gue mencoba menceritakan sebuah kisah perjalanan gue yang cukup menegangkan ya, cukup seru dan cukup meninggalkan jejak ingatan yang kuat di dalam sanubari gue. Kisah ini pernah gue tuliskan di dalam fanpage gue, di dalam kalau buku belum ya, di dalam fanpage yang berjudul itu Misteri Datuk Tak Berwujud. Background ini cukup menegangkan ya. Jadi pada saat itu tuh tahun 2001 ya, gue masih dibilang saat itu masih bujangan sih, belum merit. Jadi ketika ada planning mau ke Kerinci itu awalnya sih sekitar 7 orang yang mau ikut, 7 orang. Tetapi karena terkendala biaya, pada akhirnya hanya sekitar 4 orang yang bisa ikut. Jadi pas hari H itu, setelah semua dipastikan, ternyata fixnya hanya 4 orang. Nah, seperti biasalah, di dalam banyak cerita gue, base camp gue itu di sini nih, di rumah almarhum nenek gue. Jadi kita kumpul dulu di sini, di rumah almarhum nenek gue. Dan kebetulan saat itu kita mau diantarkan oleh seorang rekan gue menggunakan kendaraan pribadinya menuju ke Pelabuhan Merak. Alhamdulillah. Karena memang jujur ya, sebenarnya ini pendakian agak nekat. Budget kita tuh nggak banyak. Tetapi karena memang kita biasa seperti itu ya, dalam artian kalau gua waktu itu masih bujang ya. Karena masih bujang, jadi no problem lah gitu. Karena nggak ada yang kita mau pulang kapan kek, nggak terlalu masalah gitu. Ya udah, setelah anak-anak gue preparing di sini, kita cek and recheck barang-barang, segala kesiapan. Terus gua kasih masukan masalah mental bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa, kita akan menyeberang lautan. Kita harus persiapkan mental kita dengan baik. Setelah gue kasih asupan moral, mental, terus temen gue yang punya kendaraan pribadi ini juga mau ngantar, kita preparing. Nah ternyata di sini ada kejutan. Di dalam mobil itu ada 3 orang gadis cantik yang juga bersedia mengantarkan kita. Wadah. Enak ya Om dianterin. Bukan main dah. Ya singkat kata itu di perjalanan kita seneng ya, having fun ya. Dalam artian walaupun saat itu dana minim, tetapi karena memang tekad kita itu sudah bulat ya, sudah kuat untuk mendaki Gunung Kerinci, kita sudah siap juga dengan resikonya. Tetapi kita juga preparing, dalam artian banyaklah ilmu yang harus kita ilmu yang akan kita gunakan di dalam perjalanan nanti. Jadi kita nggak ada keraguan sedikit pun walaupun dana terbilang minim. Yakin dulu ya Om. Yakin, dan kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Soalnya dulu tuh gue selalu bilang sama anak-anak, sama anak didik gue, bahwa Tuhan itu selalu bersama para pendaki. Kita harus menggunakan akal dan pikiran kita supaya pendakian kita itu berjalan aman dan lancar. Ya, kita punya mulut buat berkomunikasi, kita punya akal dan pikiran untuk bagaimana mempelajari situasi yang kita hadapi di gunung maupun di perjalanan kita. Itulah karena banyak pengalaman seperti itu ya,
perjalanan yang sedikit-sedikit nekat, jadi cuek aja. Itu moto hidup Om buat pendakian atau gimana tuh? Ya kalau moto atau kita prinsip? Bukan prinsip sih, jadi itu kita untuk membangkitkan mental ya. Jadi keterbatasan dana itu bisa ditanggulangi dengan kecerdikan kita di dalam mengatasi situasi. Kalau di tanah Jawa ini ngatasinya masih gampang. Biasanya itu kita naik di loko, di kepala kereta. Nah, nanti di kepala kereta itu kita melayani masinis. Nah, masinis kan 3 kali ganti. Tapi kalau di luar Jawa ini biasa kita numpang ngompreng-ngompreng gitu. Singkat kata, sampailah kita di Pelabuhan Merak. Nah, di Pelabuhan Merak ini kita dari rumah itu kan sekitar jam 2 siang ya. Sampai Pelabuhan Merak itu sekitar jam 5 sore. Nah, di Pelabuhan Merak kita ngobrol-ngobrol dulu, makan dulu di restoran Padang, ditraktir nih sama rekan gua. Terus dikasih juga tambahan ongkos. Setelah kurang lebih setengah jam istirahat di sana, rekan-rekan gue pamit balik ke Jakarta, sedangkan gue melanjutkan perjalanan untuk menuju Pulau Suwarna Dwipa. Waktu itu tiket nyebrangnya berapa ya? Masih 5.000 kalau nggak salah. Masih murah kali. Masih murah banget ya. Beda banget sama sekarang. Sekarang kan udah aduh apa-apa itu. Jadi setelah kita beli tiket, kita langsung naik ke atas kapal feri. Nah, itu sandarnya sekitar setengah jam. Setelah nunggu sandar, kapal feri mulai bergerak meninggalkan Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni. Itu ketika feri mulai jalan sudah maghrib ya. Nah, itu sudah menjelang maghrib, belum maghrib sih. Nanti setelah kita masuk ke lautan lepas itu baru itu sunsetnya bagus banget. Di Bakauheni ini ketika kita turun kita langsung ketemu sama inilah calo kali ya bisa dibilang ya. Jadi mereka menawarkan angkutan menuju ke Raja Basa. Oh, Raja Basa. Cuman karena sebelumnya gue udah dapet info di Raja Basa itu rawan, akhirnya gue memutuskan untuk ke Bandar Panjang aja, ke Panjang. Nah waktu itu tiket dari Pelabuhan Bakauheni ke Panjang kalau nggak salah 7.000 atau 10.000 lah, lupa lah antara itulah. Dah kita naik sekitar 2 jam kita sampai ke Panjang, kita turun di dekat pelabuhan. Nah di pelabuhan itu karena udah malam sekitar jam 8 dan tidak ada lagi mobil yang ke Jambi, kita memutuskan menginap di sebuah hotel. Nah, hotelnya hotel kelas apa ya? Kelas sendal jepit kali. Itu kita tidur. Itu zaman dulu udah mewah kali Om. Enggak Beda itu. sama sekarang. Wah. Bener-bener gimana ya? Aduh, itu kita tidur di situ gatel-gatel itu kita. Ya, gua nggak bisa sebutin nama hotelnya lah. Kita istirahat di situ semalam. Hotel ini rame. Kayaknya sih tempat nongkrong cewek-cewek sama laki-laki lah. Gitu. Oke, something lah pokoknya. Tempat beginilah kayaknya gitu kan tempatnya. Tapi jangan ya dicontoh lagi? nih, jangan dicontoh ya teman pendaki. Murah kan? Itu satu malamnya cuma 20.000 apa berapa, saat itu masih murah banget ya. Memang karena niat kita cuma buat bermalam aja ya udah kita ambil lah. Kebetulan di dalam kamarnya itu ada 2 bed. Ada 2 bed karena kita berempat, harusnya itu kan berdua. Jadi kita bayar 40.000. Oh, oke. Malam itu udahlah istirahat. Singkat kata sampailah kita ke pagi hari di dekat hotel, kira-kira jarak 100 meter di pinggir jalan itu ada agen bus. Kita samperin agen bus, kita tanya, ternyata bis menuju Jambi itu adanya sekitar jam 10 pagi. Ya udah kita langsung siap-siap. Sekitar jam 8 kita udah nongkrong tuh di agen bus itu. Nah, kebetulan bisnya tepat waktu. Waktu itu harga tiket bus dari Bandar Panjang sampai ke Terminal Bungo ya Jambi itu sekitar 70.000-an. Itu eksekutif AC. Eksekutif. Ya udah kita langsung. Murah ya tapi 70 Om. Ya saat itu. Sekarang udah beda mungkin. Wah sekarang 400. Ya itu di bis itu kita sampai 2 hari 2 malam. Dari Lampung sampai ke Jambi saat itu 2 hari 2 malam. Singkat kata kita dari hari tanggal gue lupa ya. Intinya tuh kita jam 10 pagi berangkat dari Bandar Panjang, dari Panjang Lampung. Kita masuk ke Jambi 2 hari kemudian itu sekitar jam 12 siang. Jadi jangan ditanya betapa gantengnya gue saat itu ada di dalam bis. Nah dari Terminal Bungo nanti kita menuju ke
ke Sungai Penuh itu bisnya berangkat sekitar jam setengah 2 dan saat itu harga ongkosnya masih Rp10.000. Itu perjalanan dari setengah 2, nanti kita masuk Sungai Penuh jam setengah 4 pagi. Jadi jangan ditanya juga, nambah ganteng buat kita bener-bener hancur-hancuran. Saat itu perjalanan untuk mendaki Gunung Kerinci memang luar biasa ya. Itu perjalanan luar biasa ya, luar biasa panjang sampai akhirnya kita sampai ke titik aman pertama yaitu Sungai Penuh. Di Sungai Penuh itu kita sampai jam 4 pagi. Jadi seperti tadi gue bilang panjang banget perjalanan. Jadi di Sungai Penuh ini kita langsung gempor. Pendakian ke Kerinci pada saat itu tentunya tidak seramai sekarang. Ya. Saat gue sampai ke Sungai Penuh itu ngobrol-ngobrol sama warung ya, pemilik warung nanya-nanya, ada lagi nggak bang nih orang dari mana kek yang naik Gunung Kerinci? Ternyata nggak ada saat itu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Maksud gue tuh nanya literasi ya, nanya literasi karena memang kita belum pernah ada yang mendaki Gunung Rinjani, Gunung Kerinci. Jadi kita selalu menggali literasi dari penduduk sekitar karena memang literasi itu sangat perlu ya rekan-rekan. Jadi jangan malu untuk bertanya, baik literasi itu nanti yang kita dapatkan sesuai harapan atau tidak, itu nggak masalah. Yang paling penting kita membuka keran komunikasi dan kita mencari informasi sebanyak-banyaknya yang bisa kita dapatkan sebagai bekal dan pegangan kita selama melakukan pendakian. Karena prinsip ini, jadi dimanapun gue berada, gue selalu bertanya. Karena dengan bertanya ini kita akan banyak tahu sesuatu yang tidak pernah kita tahu. Nah, dalam pencarian literasi ini yang didapatkan malah ceritanya yang asik. Bukan masalah kondisi jalur ya, berapa lama pendakian, tetapi yang gue dapatkan cerita horornya semua. Bahwa Gunung Kerinci itu serem, masih banyak harimau. Itu dari warga setempat? Dari warga setempat. Pokoknya cerita yang didapatkan itu malah bikin kita merinding. Tetapi bukan pendaki. Kalau dengar cerita setan kepala 1000, kita mundur. Nah, itu nggak ada cerita gitu kan. Iyalah. Itu mah urusannya istilahnya nafsi-nafsi ya. Itu nafsi-nafsi masing-masing. Masalah hidup dan mati itu semua sudah ada dalam garis takdir kita. Jadi kalau kita nggak terlalu mikirin itu, ya udah. Tapi untuk menghargai orang yang bercerita tersebut, yang memberikan informasi, kita terima. Nah di situ memang banyak nasihat sih sebenarnya. Jadi jangan di Gunung Kerinci kalau bisa, ya intinya tuh jangan aneh-aneh lah, jangan mesum lah, jangan apa. Dalam arti mau mesum sama siapa, orang cowok semua kan gitu. Ya intinya banyak pesan moral yang disampaikan. Nah, kita kalau mau apa-apa permisi lah, apalah. Itu kearifan lokal yang terkadang nih zaman sekarang suka nggak dianggap. Jangan seperti itu ya rekan-rekan. Kearifan lokal dimanapun kita berada. Di mana kaki menginjak bumi, di situ langit kita junjung. Mau kita percaya kek, mau kita nggak percaya kek ya, kita terima aja, kita dengarkan. Kita wajib mendengarkan, tapi untuk percaya itu kembali kepada kita. Ya, karena yang goib itu ada. Contoh banyak seperti udara goib, tapi kita bisa rasakan manfaatnya, segala macam itu semua bisa kita rasakan. Jadi kalau kita dengar yang goib-goib itu, walaupun kita nggak percaya, walaupun kita nggak pernah merasakan, positive thinking aja. Karena pendaki gunung itu nggak ada masalah dengan hal gaib. Dari sejak awal keberangkatan, kita sudah paham kita mau kemana. Kita tuh mau ke hutan, tempat yang sepi, tempat yang memang makhluk-makhluk yang diciptakan Allah tak kasat mata, di sanalah mereka banyak ada. Jadi nggak usah takut. Gue cerita serem kayak gini bukan buat nakut-nakutin gitu kan. Kalau buat nakut-nakutin ya mohon maaf gitu. Pendaki gunung nggak ada urusan tuh. Mau di gunung tuh ada ya seperti gue bilang tadi, ada siluman jempol kayak, ada siluman apa kayak, nggak ada urusan. Sejatinya kita melakukan pendakian itu bukan untuk bertemu dengan hal-hal seperti itu. Andai pun kita bertemu, itu sudah bagian dari resiko perjalanan. Jadi ingat ya, ini bukan buat nakut-nakutin. Ya, karena nanti di sini juga ada tips-tipsnya. Ya. Selesai dapat informasi yang cukup enak, itu udah sekitar jam 5 pagi, datanglah angkot pertama. Ngobrol-ngobrol sama supir angkotnya, kita diantarkan menuju ke Kresik Tuwo atau Tugu Macan. Saat itu ongkosnya masih Rp4.000 satu orang.
dari Sungai Penuh menuju ke Gresik Tuwo atau Tugu Macan. Singkat kata 1 jam ya. Kita nyusurin jalanan kampung, terus nanti kita masuk kebun teh, meliuk, sampailah kita sekitar jam 7 atau jam 8 pagi di Tugu Macan. Nah dulu Tugu Macan itu sepi. Yang gue inget itu di sana masih baru ada 3 rumah, ya. Itu pun rumah kayu. Tidak seperti sekarang gue ke Sungai Penuh ke Gresik Tuwo kemarin gue kaget, udah ada ATM, rumahnya bagus-bagus gitu. Dulu tuh hanya ada 3 rumah di depan Gapura Gapura Macan tadi ya. Di depan Tugu Macan tadi tuh hanya ada 3 rumah, itu pun rumah kayu. Yang sebelah kiri itu tukang bakso, yang sebelah kanan itu warung kelontong. Bingung kan? Gitu sampai ini daftarnya kemana? Akhirnya lagi-lagi kita selalu tidak malu untuk bertanya. Karena kalau malu bertanya kita akan sesat di jalan. Berpikir bahwa orang sini itu lebih tahu kondisi jalur Gunung Kerinci. Akhirnya gue putuskan untuk, waktu itu belum pada buka ya, warung bakso belum buka, warung kelontongan juga belum buka. Tapi gue putuskan tetap untuk bertanya, untuk bertamu. Jadi gue masuk, gue ketok tuh, kebetulan yang ibu baksonya ini buka. Ya dia buka pintunya, gue gali informasi lah dari sana. Di sini dapat petunjuk lah, ya, petunjuk tentang kondisi jalur. Tapi nggak full gitu karena si ibu atau si bapak ini belum pernah lagi Kerinci. Takut. Saat itu pun harimau itu masih sering turun ke bawah. Jadi penduduk di bawah itu masih agak takut-takut mereka berladang. Kenapa itu Om? Masih sering turun ke bawah harimaunya. Oh. Datuknya mereka nggak berani sebut harimau, sebutnya datuk gitu. Setelah cukup lama mendengarkan informasi dari si ibu, akhirnya kan nanya ya, ini daftarnya di mana Bu ya gitu. Ini kok pos pendaftarannya nggak ada? Nurse kata si ibu, itu di atas Mas, nanti yang ada rumah kayu, cuman kadang ada kadang enggak penjaganya. Mas titip aja KTP di sini, tulis nama, nanti kalau ada penjaganya kita sampaikan gitu. Dan biasanya memang penjaga saat itu ya, penjaga Taman Nasional Gunung Kerinci Sebelat selalu bertanya ke si ibu ini ada pendaki atau enggak yang naik. Jadi daftarnya kita pada waktu itu ya di tempat ibu bakso ini. Tapi sorry nih Om, berarti waktu itu belum ada simaksi online, langsung aja? Gak ada gitu aja, nggak bayar ya Kerinci. Oh. Main naik-naik aja itu, nggak bayar. Jadi petugasnya itu belum stay di sana karena memang pendakian Kerinci masih sangat sepi sekali gitu. Mungkin dalam 1 tahun itu hanya 10 tim lah, paling banyak 20 tim. Ya jadi gimana ya, wajar kalau penjaganya di sana juga belum stay di satu tempat atau dibuatkan pos permanen yang seperti sekarang. Ya udah, setelah gua ngasih KTP, nanya, Bu bayar nggak? Nggak usah, katanya. Bayar apaan? Yang penting kalian naik aja, hati-hati gitu. Udah nanya, itu warung sebelah bukanya jam berapa Bu? Oh sebentar lagi buka gitu. Ya udah, kita nunggu warung buka. Setelah warung buka, kita belanjalah beberapa keperluan kita, terutama saat itu gue beli minyak tanah karena minyak tanah masih ada ya, sama keperluan logistik yang lain, hanya untuk melengkapi aja lah, karena dari Jakarta itu sebenarnya logistik kita udah lengkap, tetapi untuk jaga-jaga kita beli lagi beberapa item untuk melengkapi. Singkat kata, setelah semua hal sudah kita selesaikan di bawah dengan proses registrasi yang sangat sederhana ini, mulailah kita berjalan kaki menuju ke pintu rimba. Jadi pada saat itu belum ada ojek-ojekan, ya belum ada apa-apa lah. Bener-bener jalan kaki dari Tugu Macan ke pintu rimba. Itu waktu tempuhnya sekitar 1 jam mungkin ya, atau 1,5 jam. Dari Tugu ke dari rimba, Tugu Macan ke pintu rimba itu. Dan pintu rimbanya dulu juga masih sederhana, nggak kayak sekarang, masih cuman sekedar dari kayu itulah. Nah, kayaknya masih ada deh, kemarin gue 2019 ke sana kayak masih ada bekasnya itu. Jadi selama perjalanan ini, setelah kita melewati kebun teh, dulu perkebunan sayuran itu belum terlalu banyak, tetapi masih mayoritas itu kebun tebu juga rumput gajah. Nah jadi kalau sekarang kan sayuran ya kiri kanan, kalau dulu belum, dulu masih kebun tebu sama rumput gajah. Itu lepas aspal, baru nanti ada sedikit lah tanaman palawijanya, tapi sedikit banget.
Menjelang kita sampai ke pintu rimba itu kita ketemu beberapa warga, mungkin ada 10 orang lah. Ada 10 orang. Di sini lagi-lagi intuisi gue bermain. Karena apa? Gue harus punya informasi lengkap tentang Gunung Kerinci. Karena apa? Karena gunung ini asing buat gue. Informasi dari Jakarta udah dikantongin, tetapi kita merasa kurang. Karena informasi sebanyak-banyaknya yang harus kita kantongi itu buat gue saat itu penting banget. Gue tidak pernah meremehkan gunung walaupun gunung itu cuma sekedar tempat camping. Nggak ada. Semua gunung buat gue istimewa dan semua gunung bisa menyimpan potensi yang berbahaya untuk diri kita jika kita tidak mempersiapkan informasi dengan baik. Jika kita tidak mempersiapkan mental kita dengan baik. Karena pertimbangan itu dimanapun ada orang yang bisa ditanyakan, pasti gue tanya. Singkat kata setelah ketemu tanya lagi soal literasi, di sini makin lengkap lagi, terutama tentang air. Dapatlah informasi kita nanti di pos 2 sekitar 7 atau 8 jam perjalanan dari pintu rimba kita akan bertemu sebuah mata air. Udah lengkap. Selesai kita berterima kasih sama penduduk lokal, kita mulai memasuki pintu rimba. Nah di pintu rimba ini kita istirahat dulu sebentar ya. Nggak sebentar sih, lama masak nasi. Masak nasi terus kita kan gue selalu bawa jengkol waktu itu ya, jengkol yang udah direbus bukan jengkol mentah. Jadi kita masak nasi terus kita goreng teri sama numis jengkol. Ternyata itu nggak jadi tumisan tapi jadi sop, malah bumbu sop yang dibikin, makanya disingkat sop ajeng, sop pakai jengkol. Ya selesai kita menyantap sop ajeng sama nasi, perjalanan kita lanjutkan kembali. Kerinci saat itu tidak becek marecek seperti sekarang. Jalanannya masih padat. Itu jadi dari pintu rimba ke pos 1 itu jalanan enak. Dia masih agak datar kan, masih standar lah, masih landai. Itu nggak becek. Pokoknya intinya nggak becek. Makanya itu 2002 pun gue kesana itu masih nggak becek. Dia masih seperti yang gue temuin di tahun 2001. Kondisi jalurnya masih enak. Singkat kata itu dari pintu rimba sampai ke pos 3 itu kita sekitar 2 atau 3 jam waktu tempuh perjalanan. Nah di pos 3 kita kembali istirahat sebelum kita melakukan perjalanan menuju ke pos 2. Informasi yang kita pegang dari pintu rimba sampai ke pos 2 itu kan tadi 7-8 jam. Nah berarti kalau kita udah sekitar 3 jaman di jalur, berarti 5 jam lagi kita sampai. Saat itu di pos 3 kita udah sekitar jam 11 siang ya. Enggak, sekitar jam 12 siang atau jam 1. Kita tambah istirahat, jadi sekitar setengah 2 kita mulai lanjut lagi perjalanan menuju ke pos 2. Jadi dari pos 1 sampai ke mata air itu perkiraan kita 5 jam. Kerinci saat itu lepas dari pos 1 nanti sampai kita ke pos 2 itu perjalanan neg pakai G. Karena itu masih banyak banget pohon rubuh. Jadi sebentar-sebentar kita harus tiarap ya, ngolongin pohon atau kita harus naik ke batang pohon. Itu bener-bener nggak kayak sekarang yang pohon rubuhnya tuh udah hilang semua. Berarti asik banget ya kalau zaman dulu. Aduh, zaman dulu. Jangankan Kerinci, gede aja kayak gitu. Raung, gue turun naik raung nggak ketemu manusia. Itu 7 hari 7 malam dulu. Jadi awal-awal tahun 2000-an tuh naik gunung masih enak lah. Gunung gede aja masih kita harus nyelos-nyelos gitu. Terutama Pangrango ya. Kita masih harus ngolong ya. Jadi Kerinci itu nggak usah ditanya. Kerinci itu nggak usah ditanya. Bener-bener full ngolong kita kemana-mana. Ngolong naik dan di sini jalur mulai becek. Saat itu justru di sini emang dari dulu emang di sini udah becek. Jalurnya udah mulai becek karena memang kelembapannya luar biasa ya. Di tengah-tengah perjalanan barulah setelah kita pohon gede nih gua kasih informasi, pohon bolong. Dulu pohon bolong itu dia posisinya masih pohon utuh. Pohon utuh besar, bener-bener besar dan dia bolong di tengahnya. Kalau sekarang kan pohon bolongnya tinggal bonggolnya aja. Jadi lepas dari pos 1 ini nanti sekitar setengah jam kita akan ketemu pohon besar. Kalau sekarang udah nggak ada pohonnya, tinggal bonggolnya, tinggal bawahnya aja, bolong dia. Dan itu ternyata tempat yang luar biasa angker. Tapi kita kan nggak tahu waktu itu ya, karena memang nggak diberitahukan sama penduduk. Tapi nggak ada tanda-tandanya itu nggak tempat ada. dikeramatin atau gimana? Nggak dikasih tahu sama sekali kita.
Nah, kita baru tahu nanti setelah turun dapat cerita. Nah, melewati areal inilah baru kita mulai nyium bau jeruk nipis. Ya. Karena kita bawa cabe, bawa bawang, bawa terasi, nyium bau jeruk nipis, senang. Pikiran dia di otak apa? Wah, nyambel nih. Iyalah. Nah, nyambel nih. Kita selalu bawa cobek kayu sama apa namanya ulekan kayu tuh gue selalu bawa. Karena memang hobi kita tuh betul-betul masak di gunung. Yang namanya mie instan itu paling kita bawa seorang satu. Karena memang bukan makanan utama. Mie instan itu bukan makanan utama kita. Makanan utama kita tuh karbohidrat berat, nasi terutama. Jadi yang namanya mie instan selalu itu gue hindarin banget. Karena banyak efek kurang bagusnya ya. Jadi kita di dalam pendakian itu memang betul-betul tidak terlalu banyak mengkonsumsi mie instan. Oke, kita kembali lagi di cerita. Oke. Mulai nih di sini kita nyembol jeruk nipis. Waktu itu gue lupa nyebutin ya gue berapa. Gue tuh waktu itu berempat ya naiknya. Gue, Komeng, Tegek, sama Batak. Dalam perjalanan ini mulai nih kita ribut. Wih, jeruk limo gitu kan. Cari. Ya, karena apa? Otak kita nyambel. Kita nggak mikirin macem-macem. Pokoknya di otak kita sambal terasi paten nih. Kalau nggak jeruk nipis, jeruk limo. Kita juga bawa ikan teri, kita bawa jengkol, kita bawa kulit ninjo gitu kan. Tapi itu baunya menyengat banget. Wah, nyengat banget. Makanya kalian pada nyari di mana? Betul. Sampai itu daun-daunan itu kita potekin kita. Wah, bukan. Sepanjang perjalanan akhirnya kita sampai ke pos 2 itu, tempat mata air itu. Kita tetap tidak menemukan pohon jeruk nipis. Nah, kebetulan alhamdulillahnya di pos 2 ini ada satu rombongan pendaki, tapi mereka mau bergerak turun. Gua samperin nih, itu kita sampainya udah sore ya, udah menjelang maghrib ya. Tanya langsung nih, Assalamualaikum bang. Nih kita baru pertama kali naik Kerinci, minta informasi sedikit, gue bilang gitu. Akhirnya dikasih informasi, bang ini di pos ini betul pos 2 bang, ada mata airnya. Oh betul. Nah, tanya-tanya, gali lagi literasi. Dari sini ke puncak berapa jam lagi bang? Oh masih sekitar 3 jaman katanya gitu. Udah gali informasi. Terus temen gue nih satu si Batak dia teriak, kok bau jeruk nipis lagi gitu kan? Kok bau jeruk nipis lagi bang kata dia. Mana gue nggak nyium. Yang orang ini ya gue baru tahu nanti beliau namanya Melki Kinca ya. Dia tuh asli orang Kerinci. Ketika mendengar temen gue bilang bau jeruk nipis dia langsung kaget. Raut mukanya berubah terus langsung bilang begini. Jangan diomong-omong katanya gitu. Karena kita nih juga nggak baru sekali naik gunung dan nggak juga baru sekali menemukan kejadian aneh di dalam pendakian. Ketika ada isyarat atau bahasa tubuh dari Bang Melki tadi, gue langsung bilang sama si Batak juga, nggak usah diomongin. Ada sesuatu berarti. Di sini mulai ada pertanyaan. Langsung gue ngomong, bang kira-kira apa bang? Kalau nanti kamu sempat ketemu saya di bawah, saya ceritain. Tapi kalau misalnya kita nggak ketemu, tolong nggak usah dibahas. Tolong silent aja. Tolong baca Al-Fatihah aja, kirimin aja. Gitu. Tapi itu baunya itu lama atau cuma sebentar om? Sepanjang perjalanan. Sampai pos sampai ke pos 2 itu betul. Sampai ke mata air. Cuman di pos 2 ini gue nggak nyium. Nah mulai ganti-gantian nyiumnya nih. Bau apa namanya? Bau jeruk limo atau jeruk nipisnya ini. Setelah dapat informasi dari Bang Melki juga, kita nggak mau bahas lagi nih masalah bau dari jeruk nipis ini. Udah kita silent. Ambil air. Bang Melki juga pesen kalau bisa malam jangan keluar, jangan bikin api. Karena Kerinci saat itu seperti gue bilang ya, itu beda sama Kerinci sekarang. Jadi betul-betul suasananya tuh masih magis banget, beda. Nah, ketika dipesan sama beliau, udah oke bang. Kebetulan gue nge-base-nya itu agak ke bawah, nggak terlalu dekat dengan shelter 2 yang sekarang itu, dengan pos 2 agak ke bawah. Ada dulu tempat ngelapak untuk satu tenda. Kita turun lagi ke base camp kita, nggak lama datang maghrib. Ya datang maghrib. Seperti yang dipesan tadi, awalnya kita di dalam tenda, malas keluar. Tapi karena perut lapar, ya udah kita keluar lagi, keluar masak. Dan hobi gue nih selalu bikin api unggun. Jadi lupa dipesenin untuk nggak bikin api, gue lupa. Gue bikin api unggun. Itu awalnya kecil, kira-kira 1 jam karena
itu nyala api itu membantu kita menghangatkan tubuh, akhirnya gue gedein lagi, gue gedein dengan susunan yang itu nanti walaupun hujan itu dijamin nggak akan mati. Setelah api unggun itu gue susun, jadi gue sambil masak. Nah ini gue denger suara gamelan, tapi temen gue yang satu dengernya si Komeng suara araman harimau. Jadi di antara 4 orang ini 2 orang denger gamelan, 2 orang denger suara araman harimau. Karena gue denger suara gamelan di luar, gue cuek aja. Nah temen gue yang denger suara harimau yang tadinya ikut di luar, dia langsung pada masuk ke dalam. Tadinya berempat di depan tuh. Tadinya kita berempat di luar, di depan api unggun. Karena masing-masing pendengarannya beda, ya udah. Nah temen gue yang 2 orang masuk ini kan juga nggak cerita kalau mereka tuh dengar suara harimau. Cuman ntar kalau nasi udah matang kasih tahu ya, lauk udah matang kasih tahu ya udah. Gue santai aja. Nah ketika gue lagi dengerin suara gamelan ini, gue berdua senggol-senggolan sama Komeng. Lu denger Meng? Iya, gamelan. Kita juga nggak mau nyeritain nih sama temen kita, ya kita nggak mau nyeritain. Jadi masing-masing rupanya nyimpen rahasia nih saat itu ya. Udah diem-dieman, pura-pura saling pura-pura nggak tahu. Nggak lama itu gerimis kan. Nah, setelah nasi mateng itu gerimis, terus hujan lebat. Waktu gerimis ini tumpukan kayu segera gue buat supaya api nggak mati. Ketika hujan deras maupun hujan angin itu gue jamin api nggak akan mati, asal tahu ilmunya itu nggak akan mati, dijamin 100%. Jadi ketika gerimis, susunan kayu langsung gue rubah, gue tumpuk, dia kotak, jadi bentuknya kotak begini ya, jadi begini, terus begini, ya. Itu gue susun rapi. Nah bagian paling atasnya itu gue susun rapet. Jadi ketika air jatuh, ketumpukan kayu paling atas, sementara nyala api di bawah kuat. Ketika air mau turun ke bawah dia udah keburu kering. Itu trik zaman dulu ya Om? Ya sampai sekarang kalau emang masih bisa. Dan itu memang dijamin gak akan mati. Boleh silakan coba. Boleh lah dicoba nanti. Silakan dicoba. Itu gak akan mati. Udah singkat kata hujan deras turun, api kan gak mati tuh depan tenda. Nggak lama kita dengar suara orang. Suara orang naik sama orang ngobrol. Itu gue inget bahasanya bahasa Jawa. Jadi ketika kita dengar suara orang, kita diem dulu. Kita diem dulu. Kebiasaan kita dulu, kalau emang ada setan bacok. Serius? Banget. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini ada hadisnya ya. Ini buat teman-teman biar tahu. Saat penaklukan kota Mekah atau peristiwa yang dikenal dengan nama Fathul Makkah, penaklukan Mekah itu, Sayyidina Khalid bin Walid diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menebas 2 berhala, Uzza dan Latta. Salah satu berhala ini ada jinnya, yaitu berhala Uzza. Ketika Sayyidina Khalid bin Walid menebas kepala 2 berhala tersebut, beliau melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan kepada beliau bahwa Sayyidina Khalid bin Walid belum menyelesaikan tugasnya. Sayyidina Khalid bin Walid diperintahkan untuk kembali lagi untuk menebas Uzza. Saat beliau kembali lagi, terlihatlah penampakan sesosok jin wanita. Ketika Sayyidina Khalid bin Walid melihat itu, ditebas dengan pedangnya dan matilah jin tersebut. Ini hadis yang gue pegang. Memang gue bukan kelasnya sahabat, bukan kelasnya Sayyidina Khalid bin Walid, tapi gue ini muslim. Gue percaya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid dan yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad. Karena itulah setiap gue ngeliat setan, gue berselawat, itu gue bacok. Karena gue punya pegangan, bukan punya pegangan ilmu khodam, enggak, tapi gue punya pegangan hadis, di mana hadis ini sahih, yang melakukan Sayyidina Khalid bin Walid, yang memerintahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keyakinan gue itu, gue selalu bilang ke teman-teman gue, ke anak didik gue, bahkan ke anak gue naik gunung, temu setan, tusuk, bacok, gak usah takut, karena ada hadisnya tadi. Nah itulah kenapa kalau gue cerita setan ini lu nggak perlu takut, karena di sini dikasih tahu, ya, lu berselawat, yakin dengan selawat, full berselawat, nggak akan lagi takut. Ambil golok cabut. Ingat Sayyidina Khalid bin Walid. Memang kita bukan Sayyidina Khalid bin Walid, tapi kita umatnya Kanjeng Nabi. Nggak ada salahnya kita ikuti jejaknya Sayyidina Khalid bin Walid yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu pegangannya. Jadi teman-teman, kalau memang terpaksa banget,
ingat hadis tersebut. Kalau memang kurang jelas silahkan digali sendiri ya. Sekarang tuh gampang. Kalau dulu kan kita harus ketemu guru ngaji untuk memastikan. Kalau sekarang guru ngajinya banyak. Ya yang penting punya pulsa, punya paketan, apa aja yang mau dicari di Google ada. Ya silahkan cari di sana. Itu pegangan gua. Jadi setelah gua dengar suara kayak gitu ya, kita kembali ke cerita. Itu golok gua cabut, gua langsung keluar. Ketika gua keluar, gua lihat di bawah gua nih ada nyala senter. Mereka tuh ngelihat gua keluar bingung, terus langsung nanya, "Assalamualaikum, orang bukan bang?" Dalam hati gua, lah lu orang bukan, balik gua tanya gitu kan, malam-malam naik kerinci gila apa? Beneran lu orang? Sambil keluar ngambil, kan gua selalu bawa payung, keluar gua nenteng golok gua keluar, kalau bukan orang gua sikat, kalau orang ya jadi urusan dong. Iyalah. Begitu gua tanya, orang bang? Masya Allah lu naik kerinci malam-malam gila lu, nggak taunya mereka tuh anak bangko. Mereka naik setelah gua, jadi gua nggak tahu nih. Ternyata di bawah gua tuh ada satu rombongan lagi yang jumlahnya tuh 8 orang. Kenapa mereka takut-takut deket tenda gua? Karena di saat hujan deras, api kok nyala. Dan mereka tidak punya pengetahuan itu. Dalam pengetahuan mereka, kalau hujan api pasti mati. Tapi kenapa kok udahlah di tengah Gunung Kerinci yang angkernya bukan main katanya ya zaman dulu. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah fenomena kan, ada api nyala di tengah hujan deras. Jadi mereka nggak berani deket. Gue bilang sama mereka, gue orang udah naik aja ke atas, lu buka tenda di samping gue tuh masih bisa tuh, walaupun agak miring. Akhirnya setelah meyakinkan diri gue tuh orang, mereka buka base di sekitar gue. Udah buka, malam itu aman lah ya. Dalam artian suara gamelan itu nggak hilang, dan temen gue ini sampai pagi tetap dengar suara geraman harimau. Dan sesekali di tenda ini bau jeruk nipis kembali lagi tercium. Cuman kita udah nggak mau ngomong nih, udah cuek-cuekan aja, udah biasa aja. Nah di dalam tenda ini bau jeruk nipis kembali lagi tercium, tetapi tidak seperti di saat kita berjalan dari pos 1 menuju ke pos 2, di mana baunya menyengat full sepanjang perjalanan kita. Dalam periode ini itu bau jeruknya hanya sekilas ada, sekilas hilang, dan seluruh anggota tim nyium, baik gue, baik Tegek, baik Batak maupun Komeng, tetapi tidak pernah di dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita nyiumnya tuh silih berganti. Karena memang kita letih, capek, dan kita nggak mau mikirin hal-hal yang seperti itu. Karena kita tuh sadar ya, seorang pendaki gunung tuh harus sadar yang namanya 5W 1H. Baru digabungkan dengan ilmu survival ataupun ilmu mountaineering lainnya. Karena kita sadar dengan keberadaan kita, kita menyadari kita ada di mana, kita nggak mau ambil pusing masalah ini. Terserahlah, namanya juga di gunung. Mau ada bau jeruk nipis kek, mau ada bau kembang sepatu kek, mau ada bau apa, terserah aja lah. Karena sejatinya kita adalah tamu di sini. Di balik alam yang kasar terlihat, tentunya ada alam yang tidak terlihat. Karena kita punya pengetahuan seperti itu, kita yakin kita nggak mau ambil pusing. Intinya sebisa-bisanya kita istirahat dengan rencana besok pagi sekitar jam 4 pagi kita akan melakukan summit attack. Tetapi rencana tinggal rencana ya. Planning kita berangkat jam 4 pagi karena ketika kita bangun jam 4 pagi suasananya masih horrible, masih horor. Akhirnya tarik sleeping bag lagi, tidur lagi, bangun-bangun jam 6. Tapi yang suara gamelan sama itunya udah nggak terdengar lagi tuh. Itu menjelang pagi baru hilang. Setelah terdengar suara orang ngaji. Cukup ini ya, cukup membingungkan juga. Setengah lima ya? Ya, sekitar setengah 5 itu sempat kedengeran suara orang taklim. Nah, itu baru hilang tuh. Kita menyadari keberadaan kita sadar kita ada di mana. Ya, kita sadar nih. Sadarilah keberadaanmu. Untung malang tergantung ketenanganmu. Rasa takut harus dikuasai. Viva atau hidup harganya iya. Ingatlah di mana kau berada, gitu kan. Adat istiadat, latihlah dirimu. Itu nempel di dalam diri kita. Belum lagi 5W 1H, when, why, where, who, apalagi sih why sama how. Itu
ada di dalam laku lampah kita, di dalam pikiran kita, di dalam gerak-gerik kita. Jadi seperti gue bilang tadi, kita udah siap. Sejak kita meninggalkan rumah, kita sadar bahwa ini mata rantai hidup. Teman-teman gue ini mata rantai hidup yang harus saling mengisi dan melindungi. Kita sadar kita mau kemana. Kita tahu apa aja yang akan kita hadapi di lapangan. Itu kesadaran full dari rumah, itu udah ada. Jadi kita naik selalu fine-fine aja begitu. Karena memang mentalitas kita sudah terasah dari awal. Singkat kata pagi tadi gue bilangnya jam 6 ya. Bangun jam 6. Ya udah, karena udah siang ya udah santai lah. Dan kita juga belum punya gambaran soal puncak Kerinci. Santai. Dalam artian gini. Literasi yang gue dapet dari beberapa kampus di sini bahwa nanti setelah mata air kita akan ketemu jalur yang terjal, lepas itu vegetasi habis, kita akan ketemu jalur berbatu. Ya, berbekal informasi tersebut sekitar 2 atau 3 jam. 3 atau 4 jam kita baru sampai puncak. Maka gue hitung langsung. Oke, nih kita jam 6 masak nasi dulu ya. Selesai masak paling enggak kita nih jam 7 atau setengah 8 kita udah harus start. Udah harus start ke atas. Kebiasaan gue adalah kita masak nasi untuk yang kita makan saat ini, dan kita masak nasi untuk yang kita makan di perjalanan nanti. Jadi di jalan nanti kita nggak masak-masak lagi. Paling cuma masak teh atau kopi lah. Dah setelah siap, nasi yang kita persiapkan untuk di jalan juga udah siap ya. Caranya supaya nasi itu tetap anget, mau 3 jam, mau 4 jam, mau 5 jam, mau 6 jam, bahkan seharian kita masak pagi-pagi, sore kita buka masih anget, ada triknya. Triknya itu ya, kita bungkus pakai kertas nesting ya. Habis kertas kita masukin ke plastik, habis itu kita libet dengan kain sarung ataupun jaket. Itu kita bubut yang rapet ya, ikat pakai tali plastik, masukkan ke dalam depek. Saat 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 jam nanti dibuka, itu dia masih mengumpulkan asap. Nggak percaya silakan coba. Itu trik supaya nasi tetap anget saat kita melakukan perjalanan pendakian. Oke, semua udah siap, start kita naik. Itu sekitar jam setengah 8 naik. Anak Jambi sebelum berangkat udah sempat kita bangunin. Sorry, mundur sedikit. Mas, bareng nggak? Wah, masih pada ngigo-ngigo gitu lah. Ya udah Mas, gue jalan duluan ya. Ya udah kita jalan. Itu saat itu hanya 2 rombongannya. Gue 4 orang, rombongan Jambi itu kalau nggak 7, 8 orang. Antara itu aja ya. Kalau disuruh inget pasti nggak mungkin lah. Gak usah naik gunung, pacaran aja sama cewek kita yang indah. Kadang kita nggak bisa ingat semuanya gitu kan, kecuali bagian wik-wiknya aja kali ya. Itu mulailah kita meninggalkan pos 2 menuju ke batas vegetasi. Kondisi trek betul-betul luar biasa. Kita sudah menggabungkan antara teknik hill walking dengan teknik scrambling. Scrambling ini kita sudah mulai menggunakan seluruh potensi yang ada di dalam tubuh kita, tetapi belum rock climbing, masih semi-semi. Hill walking kita masih berjalan di medan yang biasa, ya, dimana kita belum membutuhkan bantuan dari tangan. Tapi kalau scrambling ini medannya kita sudah mengharuskan menggunakan teknik scrambling, berarti medannya sudah bisa dibilang luar biasa. Saat itu Gunung Kerinci lepas dari yang sekarang shelter 2, dulu pos 2 mata air. Itu kita akan ketemu banyak sekali cerukan. Jadi jalan naik ketemu cerukan 2 meter. Nah itu wajib scrambling. Scrambling itu teknik kita mendaki sudah menggunakan tangan kita. Jadi kita butuh bantuan untuk bergerak. Nah, itu belum rock climbing. Masih 1 tahap menjelang rock climbing. Jadi kita sudah mulai menggunakan teknik scrambling. Scrambling itu sudah mulai menggunakan tangan di dalam pergerakan kita, di dalam menghadapi medan pendakian kita. Masih 1 tahap di bawah rock climbing. Saat itu Kerinci kayak gitu. Itu sekitar 2 jam kita menghadapi medan hill walking, scrambling, hill walking, scrambling. Barulah kita ketemu medan terbuka yang sangat luas. Itu betul-betul Cantigi dan di atasnya hanya lautan batu ya. Menghampar luas di depan kita. Sekilas saat itu ya, itu mirip banget dengan Gunung Slamet kalau kita lihat dari Pelawangan. Gue sampai kaget. Wah, ini mirip Slamet nih. Gitu kan. Udah. Seperti biasa.
sebelum melakukan perjalanan pendakian, gue selalu melakukan orientasi medan. Karena medan ini tidak kita kenal. Orientasi medan itu mempelajari urat punggungan yang harus kita ambil di saat melakukan pendakian. Karena visualisasi kita di saat naik dengan turun itu beda. Kita tidak bisa mengandalkan ingatan kita. Karena apa? Medan berbatu cenderung sama. Visualisasi ke atas cenderung lebih pendek, tetapi dari atas ke bawah cenderung lebih jauh, sehingga nanti akan menimbulkan perbedaan objek benda yang ada di dalam ingatan kita. Ini ya boleh dipakai boleh enggak, tapi inilah yang membuat gua akhirnya selamat di dalam melakukan pendakian. Setelah mempelajari punggung puncak atau punggungan puncak, ya, gua langsung bilang sama anak-anak, ini sekilas mirip Selamat. Di Selamat aja terkadang kita masih bisa nyasar nggak ketemu sama Bambangan, sama shelter Bambangan tuh jadi tuh Pelawangan, ya. Apalagi nih Kerinci, kayaknya jaraknya jauh lebih mantep daripada Selamat. Jadi setiap orang gue minta untuk bikin marka. Oke tak, lu bikin marka dari batu, lu susun 2. Marka itu sinyal, tanda. Tanda seperti di jalan tuh ada marka yang belok kiri, belok kanan. Nah, cuman kita menggunakan yang ada di alam, batu. Jadi kita meninggalkan jejak, ya, jejak manusia kita di dalam jalur itu, ya, di dalam punggung jalur yang harus kita lewati dengan meninggalkan tanda-tanda tadi. Nah, di sini gue bagi tugas. Jadi si Komeng itu 2 batu ditumpuk, si Tegek batu-batu gede ditumpuk, ya, di atas. Pokoknya bagaimana caranya di jalan itu kita meninggalkan jejak kehidupan kita. Karena ini medan tidak kita kenal. Ya, kalau sekarang Kerinci udah enak banget. Dia udah ada cerukannya. Dulu tuh nggak ada cerukannya, bro. Medan sama, belum ada got-got begitu tuh yang cerukan kayak orang. Ya udah ketahuan dari ribuan orang udah pernah naik ke situ. Dulu bener-bener masih bisa dibilang virgin banget ya. Masih mantep banget gitu. Oke. Naik kita setelah gue pelajari medan dan masing-masing anggota di dalam tim sudah menyadari tugasnya masing-masing, baru kita mulai bergerak. Tegek di depan, Batak, Komeng 2. Sekitar 15 menit meninggalkan Pelawangan, kabut tebal turun. Kabut, terus gerimis. Nggak lama petir. Gue langsung bilang sama anak-anak, break dulu sebentar. Kenapa? Kita harus mempelajari kecepatan angin, ya. Kita harus mempelajari ini bakal terjadi badai atau tidak. Jadi gue putuskan untuk berhenti 10 menit untuk mempelajari kecepatan angin, juga konstannya dia. Kalau dia setengah jam terus nggak berhenti, ini bakal ada badai. Tapi kalau dia kenceng, pelan, dengan interval waktu yang nggak jelas, itu masih kemungkinan tidak akan terjadi badai, juga tidak akan ada pembentukan topi di atas pegunungan kita. Ini ilmu kayak gini penting banget ya. Sayangnya nih anak-anak sekarang kok, gue juga kadang-kadang bingung ya. Dulu kita naik gunung itu tanpa ilmu nggak ada yang berani. Karena satu, gunung tuh angker. Kedua, banyak banget yang mati di gunung, tetapi off the record. Hanya anak-anak pencinta alam aja yang tahu, oh di sini ada yang mati, oh di sini ada yang mati. Dan gue beberapa kali pun mengevakuasi jenazah ya di saat itu, karena kita tahu betul resikonya di gunung. Gunung itu bukan tempat bersenang-senang, ya. Gunung ini penuh resiko. Jadi kalau kita mau bersenang-senang di gunung itu kurang tepat. Tapi kalau kita mau melatih mental, ya, melatih persahabatan kita, kesetiakawanan kita, ya, jiwa petarung kita, bagaimana kita bisa naik dengan selamat, turun dengan selamat, itulah gunung. Ya, kalau sekarang mau dibilang bersenang-senang, mohon maaf tuh agak kurang tepat. Ngeri sebenarnya. Mendaki gunung tuh bukan hal yang apa ya, orang nggak pernah naik gunung tiba-tiba ikut OT sama OT-nya dilepas gitu kan. Aduh, gue berapa kali banyak banget sih om kayak gitu. Aduh, banyak. Masya Allah. Nah, kembali lagi ke cerita. Setelah gue pelajari, ini tidak akan terjadi, tidak akan ada pembentukan topi, atau nanti singkatnya itu akan ada badai ya, badai yang cukup dingin di puncak gunung. Gue putuskan untuk melangkah lagi. Saat itu tangan di depan mata aja nggak kelihatan, betul-betul kabutnya pekat dan hitam.
Dan di sini mulai lagi keanehan. Bau jeruk nipis yang mengikuti kita sepanjang perjalanan, lepas dari pos 1 menuju pos 2, juga ketika kita ngebase di tenda, itu mulai ada lagi. Ya. Di sini langsung lirik-lirikan. Ada satu poin yang belum gue sampaikan ke anak-anak. Langsung gue bilang, berhenti dulu gue bilang. Langsung gue tanya, nyium bau jeruk nipis nggak? Itu langsung gue perin. Nyium bang. Di sini fungsinya adalah, ya, jika lo memang situasi sudah seperti itu, ingat ya, kita adalah mata rantai hidup yang harus saling mendukung dan melindungi satu sama lainnya. Saya melindungi teman saya dilindungi oleh teman saya. Karena kesadaran kita seperti itu, dan memang anak-anak didik gue selalu gue berikan kesadaran seperti itu, maka ketika hal itu sudah gue tanyakan kepada mereka, mereka langsung bilang, iya bang, iya bang. Oke, sekarang formasi rapet. Tidak ada yang melambung jauh dari formasi inti. Semua bergerak rapat. Jangan sampai nggak kelihatan. Oke bang, nah kita mulai bergerak rapat. Itu kabut tebal kadang hilang, terus datang lagi, terus hujan turun. Mungkin kalau waktu itu pendaki biasa udah turun, pasti turun itu, karena memang horrible banget ya, angin besar, kabut tebal, hujan, sama bau jeruk nipis ya. Situasi seperti itu karena kita masing-masing udah siap, udah sadar mentalitas kita teruskan untuk melangkah. Itu menjelang Tugu Indra ya. Itu menjelang Tugu Indra, kira-kira 1 jam kita meninggalkan batas vegetasi. Cuaca terang menerang. Karena sepanjang perjalanan itu, selain kita menggunakan atau memantapkan hati dan pikiran kita yang ada di dalam sebuah pergerakan, di dalam sebuah tim, kita juga mengisinya dengan doa-doa dan selawat. Kita selalu berpikiran baik. Ya Allah, gue inget nih doa gue sepanjang perjalanan. Ya Allah, Gunung Kerinci adalah ciptaan Engkau, aku pun ciptaan Engkau. Ya Allah, hamba mohon izin untuk berjumpa dengan sahabatku Puncak Kerinci yang mengkah. Terus gue juga ngirim buat Gunung Kerinci, Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sahabatku Gunung Kerinci, mohon izinkanlah kami atas nama Allah yang berkuasa, Allah yang agung, yang menguasai jiwa ragaku dan yang menguasai Engkau wahai Gunung Kerinci, izinkanlah kami sejenak untuk menginjak kemegahan puncakmu. Itu gue inget banget. Ini nggak ngarang-ngarang, ini bukan syair, tapi betul itu yang gue bacakan sepanjang perjalanan gue ketika lepas dari batas vegetasi dan menghadapi situasi yang cukup horrible selama kita melakukan pendakian ini ya. Singkat kata, ketika di Tugu Indra itu kan cuaca cerah, matahari terang. Itu anak-anak langsung, yang satu orang kan non muslim ya, gue bilang terserah, silahkan baca apapun sesuai dengan agama dan keyakinan kita, karena itu adalah zon baik atau prasangka yang baik yang kita selalu hidupkan di dalam pendakian kita. Alhamdulillah, setelah cuaca buruk ya, mulai dari lepas batas vegetasi sampai ke Tugu Yuda, Tugu Indra lagi, ya Allah. Tugu Yuda ya diralat. Gue ingetnya Tugu Indra terus. Ingat siapa tuh? Iya, dulu namanya kalau nggak salah Tugu Indra deh, kalau nggak salah gitu. Tapi rupanya gue salah. Setelah kita sampai Tugu Yuda itu cuaca terang, alhamdulillah. Setelah kita memantapkan hati lagi, kita melangkah lagi. Nah, di antara Tugu Yuda dengan Puncak Kerinci ada lagi satu keanehan. Di sini kita melihat bangkai babi hutan yang besar, mungkin segede kebo itu, gede banget. Bangkai? Betul, bangkai babi. Baunya menyengat? Nggak bau. Nggak bau? Udah nggak bau. Jadi ketika ngelihat bangkai babi itu, gue sama Tegi langsung lari. Wah, nyamperin, nggak taunya otaknya sama, nyari taring babinya. Alhamdulillahnya udah nggak ada tuh taring babinya. Kalau ada musyrik juga kali gue. Begitu sampai sama-sama megang bangkainya, lah taringnya nggak ada, Gek. Ya lu mau taring juga gitu kan, ternyata udah nggak ada. Itu matahari terangnya. Nah di sini kita sempat mikir,
babi segede gini bisa ada sekitar 10 meter menjelang top Kerinci. Ya, mungkin itu udah ketinggian 3.790 sekian lah gitu ya. Sudah menjelang puncak Kerinci itu betul-betul. Di sini gue sama Tegek, waktu itu kan yang paling senior ya. Tegek itu di bawah gue 3 tahun. Jadi 2001 itu dia mungkin umurnya sekitar 21 atau 22 lah. Kalau gue udah 25-an. Gue bilang sama dia, Gek, ini ada something ini. Iya nih, ini mesti dikejar-kejar ini nih datuk nih. Udahlah anak-anak nggak usah tahu. Nggak lama anak-anak datang, bang, kok babi ada di sini? Mungkin dia mau eksis kali, udah biarin aja. Tapi emang di sana banyak babi, Om? Banyak. Banyak. Babi hutan itu banyak. Kalau nggak ada babi, nanti macanya turun ke bawah dia. Nggak ada yang dimangsa kan. Udah setelah kita memperhatikan kondisi bangkai babi itu, kita lanjut ke atas. Alhamdulillah ya. Lepas dari Tugu Yuda sampai ke puncak itu cuaca betul-betul bersahabat. Seakan-akan alam, sahabatku Gunung Kerinci yang megah, juga mendoakan kita. Alam seakan-akan juga merestui kehadiran kita di puncak Kerinci itu. Itu betul-betul megah. Ya buat sahabat gua Tegek, Komeng, Batak, lu pasti masih ingat momen ini. Momen dimana Komeng yang baru pertama kali naik gunung. Komeng itu dia pertama naik ke Kawah Ratu langsung Kerinci. Keren ya. Ya, nggak main-main. Itu Komeng sampai atas langsung sujud. Allahu Akbar, dia nangis. Ya betul-betul haru karena apa? Dia nggak nyangka. Track record dia Kawah Ratu. Habis itu langsung Gunung Kerinci. Makanya dia di sini tuh wah seneng banget. Itu di atas kita nggak lama ya, hanya sekitar 10 menitan. Karena setelah 10 menit ini cuaca yang terang kembali lagi seperti di saat kita baru mulai melakukan pendakian. Itu matahari hilang, gelap total, dan gelapnya lebih-lebih dari yang pertama tadi. Sampai ini kita begini tangan nggak kelihatan. Sampai nggak kelihatan. Gue langsung bilang rapet. Cari marka yang masing-masing dibuat. Untungnya ya, alhamdulillah Allah masih berkehendak kita orang ini selamat. Itu saat itu kita turun ke Tugu Yuda itu separuh mati. Karena marka yang kita susun itu seakan-akan nggak ada. Cari. Aduh, kok markanya nggak ada bang? Ada, mesti ada, nggak bisa balik. Ketika gue merasa ini mulai salah jalan turunnya, gue bilang balik ke atas. Bang capek, balik ke atas. Kalau nggak balik ke atas urusan gawat. Balik ke puncak Kerinci. Akhirnya kita balik lagi ke puncak Kerinci. Balik ke puncak Kerinci, runut yang benar. Runut kita diam dulu. Sekarang runut yang benar sebelum kita jalan, kita masing-masing dulu baca doa deh. Karena ini semua miliknya Allah. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita tayamum, baca doa. Itu kabut makin pekat ya. Jadi teman-teman ingat ya, kalau kita baca doa tuh bukan berarti urusannya selesai. Terkadang Allah tuh mau uji kita. Yakin gak kita dengan doa kita? Yakin gak kita dengan yang kita minta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyelamatkan kita. Di saat saya berdoa, kabut itu makin pekat, makin gak kelihatan. Sampai akhirnya kita harus, gue pakai tali plastik itu, ikat badan lo, gue ikut ke badan gue. Semua ngikat, baru kita mulai bergerak turun. Nah itu si Komeng, alhamdulillah. Dia kan biasanya tuh di belakang, tapi ketika dia gue taruh depan, dia tuh bisa ngelihat marka. Sedangkan gue nggak bisa lihat marka. Bang, marka ketemu katanya. Udah kita turun tuh ngikutin marka. Sekitar 10 menit kita sampai ke Tugu Yuda. Di Tugu Yuda ini cuaca makin buruk dan bau jeruk nipis itu makin tajam. Seakan-akan itu kayak ada puluhan kilo ya jeruk limau yang udah dipecahin ya, yang udah diperas, itu ada di sekitar kita. Di sini kita diam lagi, bilang, ya Allah hidup mati kau yang atur. Terus gue langsung bilang, assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk Allah harimau, makhluk Allah Gunung Kerinci. Saya hadir di sini semata-mata karena Allah, tidak lebih dan tidak bukan. Jika memang takdir harus nggak ada di sini, maka itu saya kembalikan kepada pemilik jiwa raga ini. Ambil golok, tancapin ke batu. Nggak nancep sih, cuman bentang action gitu. Diam.
itu kabut agak kebuka. Itu ada artinya nggak nancep buat itu? Itu untuk meyakinkan hati aja sebenarnya, bahwa kita masih menjejak bumi. Gitu sebenarnya kayak gitu, bukan yang lain-lain gitu. Itu filosofis aja untuk memantapkan hati kita. Jadi setelah itu, setelah hati kita mantap, walaupun cuaca itu bertambah buruk dan juga keadaan di sekeliling kita itu semakin menyeramkan, lagi-lagi gue ingatkan, hati dan pikiran kita harus semakin mantap, harus semakin bagus, bahwa kita akan turun dengan selamat semata-mata karena kita mendapat perlindungan dari Allah Sang Penguasa Alam. Semangat ini harus ada dalam diri seorang pendaki jika dia menghadapi situasi yang sulit. Semangat untuk tetap hidup atau semangat untuk tetap selamat. Itu nggak boleh mati di dalam diri seorang pendaki. Karena semangat itu selalu gue kobarkan di dalam diri gue, selalu gue sampaikan kepada generasi di bawah gue, kepada anak didik gue. Jadi di saat kita menghadapi situasi itu, kita semua berusaha untuk tetap tenang. Berusaha loh, nggak semudah cerita ya. Karena situasi di lapangan itu sangat berbeda dengan gue duduk di tempat ini. Setelah kita mantap, kita mulai bergerak turun. Itu bau jeruk sama angin udah luar biasa banget. Udah luar biasa ngaco nggak karu-karuan. Di tengah cuaca buruk ini, ternyata anak bangko itu baru pada naik.